Selamat pagi, apa kabar Anda semua ini hari Senin, tanggal 21 Desember. Mudah-mudahan meskipun sebagian besar dari Anda tidak bisa liburan karena harus rapid antigen atau swab antigen. Jadi harus tetap semangat gitu bersama Bung Rocky gitu. Apalagi ternyata kita dapat juga aliran dana bansos tuh, meskipun cuma dengar-dengarnya aja. Ya, heboh nih Bung Rocky. Cover story-nya Tempo. Ya, saya lagi muter-muter di Jawa Barat dan lagi pilkades kan, kepala desa itu seru juga, rame. Pemilihan, mungkin nanti ada pemilihan lurah gitu. Syaratnya mampu mengedarkan bansos. Jadi saya lagi cari Pak Lurah buat ngambil jatah bansos. Oke. Ternyata diambil alih lebih dahulu oleh anak Pak Lurah. Iya. Soal anak Pak Lurah itu jadi trending topik juga itu di media sosial ya dalam beberapa hari ini, karena ini berkaitan dengan yang disebut oleh Tempo itu mengapa kemudian goodie bag atau apa itu sih namanya, tasnya itu ya, kemasan itu diserahkan pada Sritek. Padahal kan tadinya diharapkan itu diserahkan ke UMKM gitu supaya ekonomi tumbuh. Dapatnya juga Sritek lagi gitu, 1,9 juta lagi goodie bag-nya tuh. Itu yang namanya manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan. Kemana arahnya tuh kalau lewat Sritek misalnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu. Untuk membackup seorang anak, maka lurah lakukan segala macam cara yang nanti akan diklaim, wah itu mensosnya yang punya inisiatif. Oh iya, tapi mensosnya membaca sinyal dari lurah itu. Tapi mensos bicara Pak Lurah kan ya, bukan bicara yang lain-lain ya? Ya Pak Lurah. Oh, okay. Ya, saya ini bicara Pak Lurah. Yeah. Maka mensos itu karena Pak Lurah kasih sinyal, maka mensosnya nyari carik desa itu. Terus ya udah, begitulah pembagian arogansi itu. Ini semuanya karena ambisi, dan ambisi tidak bisa dihalangi karena dianggap bahwa kalau ambisi tidak dipastikan hari ini, ambisi untuk dinasti hari ini tidak dipastikan, maka 2024 sebuah dinasti akan lenyap. Jadi demi itu keangkuhan dan ketamakan itu bersatu. Itu yang menyebabkan goodie bag. Oke, nah ini memang bikin heboh karena kalau berdasarkan investigasi Tempo, kita sebut begitu ya, karena sumbernya memang dari mereka, selain digunakan untuk kepentingan pribadi, itu kan mengalir juga ke partai politik. Tapi yang kita jangan ngomong dulu ke partai politik, ngomong pribadinya. Pribadinya ini dipakai untuk sewa jet pribadi, gitu, yang per jamnya 40 juta rupiah. Gitu. Ini kan ironi, bagaimana dana bansos dipakai untuk nyewa jet pribadi. Ini luar biasa nih, Bung Rocky. Itu kalau kita bikin kalkulasi itu per jam nyewa jet private jet itu kira-kira 100.000 kelurahan tidak bisa mendapat dana bansos tuh, karena dipakai buat aftur itu, buat parkir pesawat segala macam. Jadi bayangkan misalnya kita ngomong tentang Pancasila, kemanusiaan adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial. Tapi itu diomongkan dari ketinggian 30.000 feet di atas langit gitu. Siapa yang bisa bawa turun private jet itu ke kampung-kampung, pergi ke pelosok-pelosok desa tuh. Kan itu artinya bahwa memang nih rejim ini nggak ngerti apa itu Pancasila kan. Berkali-kali saya katakan bahwa presiden tidak paham tentang Pancasila, lalu saya dibully. Ya Pancasila itu nggak bisa dipahami dari private jet gitu. Kan itu mesti masuk di dalam jalan-jalan desa yang betul-betul diperlukan supaya bansos itu tiba. Jadi cara kita melihat persoalan sekarang harus kita kembalikan pada balik lagi pada soal akal sehat. Nah, kalau itu nggak terjadi, maka saya kira
Bagus juga tuh cover, saya lihat cover majalah Tempo itu menunjukkan secara sempurna seluruh bentuk keangkuhan, bentuk ketamakan, bentuk kerakusan politik itu digambarkan dalam cover majalah Tempo. Nah, saya usulkan supaya cover itu dijadiin kaos cover itu. Nah, kita melihat siapa yang mau uber-uber kaos itu. Karena betul-betul cover Tempo itu mewakili seluruh kemarahan rakyat itu. Mungkin kalau zamannya Warkop dulu, kalau teman saya Dono dan Kasino masih ada, itu Kasino bilang begini, Indro, lu lihat tuh cover Tempo. Maka si Indro akan bilang, yuk kita jadiin cover tuh, jadi kaos. Judulnya diganti, Banteng, Nilep, Bansos. Kira-kira begitu kan, kalau dalam bercandaan zaman dulu loh. Ini. Ya. Zaman saya mahasiswa. Ya. Itu soal. Ya. Oke. Tapi saya mau koreksi Anda sedikit tentang bahwa tidak masuk ke desa-desa tadi. Karena kalau kita lagi baca lagi Tempo itu, dia itu ketika kunjungan ke daerah, gitu, jadi kontrasnya ini menarik, dia menggunakan pesawat pribadi, tapi kemudian dia turun ke memberikan bantuan bansos gitu. Jadi dia memang tetap dari ketinggian, kemudian membumi, dan dia ingin menyaksikan bagaimana sih kira wajah-wajah orang-orang ini yang baru saja gue potong nih bantuannya 10.000 perak. Gitu. Ya itu yang namanya manipulasi jabatan kan. Jadi dia ingin hadir di situ dengan upaya untuk memastikan bahwa logonya nyampe. Sebenarnya dia nggak bawa bansos, dia bawa logo partai gitu kan. Kan dalam tas itu pasti ada semacam surat kecil atau bahkan ada tulisan bantuan presiden segala macam. Jadi bukan isi tasnya yang dia bawa ke desa, tapi logonya itu tuh. Karena itu adalah dalam rangka mendulang suara. Jadi dia pergi ke desa itu, masuk desa, untuk mencari suara, bukan untuk membawa bantuan sosial. Kalau bantuan sosial itu diatur di pesawat, lu dapat sekian, gue dapat sekian ya, 10% buat lu, nanti tapain tapi ya. Jadi bayangin, pembicaraan di pesawat itu 10 menit sebelum mendarat adalah, udah terima belum amplop gue tuh? Kayak begitu kan, dolarnya Singapura apa Amerika tuh. Udah ya, cukup ya, sekarang kita masuk desa ya, jalan kaki ya. Jadi absurdnya begitu kan, perencanaan korupsi itu di atas 30.000 feet, lalu kemudian tiba di jalan desa yang berlubang-lubang hanya untuk memastikan bahwa logo istana tiba di kelurahan-kelurahan terpencil. Itulah namanya korupsi melembaga. Ya, ini saya memahami mengapa kemudian isu ini menjadi heboh gitu. Bahkan dalam beberapa hari terakhir ini mengalahkan isu kunjungan kedutaan besar Jerman ke FPI, juga salah Laskar FPI kalah dengan isu bansos ini. Karena memang bagaimanapun juga kan kita tahu Juliari ini adalah seorang menteri dari representasi PDIP, yang Partai Wong Cilik yang sering juga sebelumnya Anda singgung, ya. Dan dia juga wakil bendahara umum dari PDIP. Jadi bagaimana mungkin ada sebuah partai Wong Cilik gitu, terus bendaharanya, kalau bendaharanya kan biasanya orang yang tajir, gitu nilep dananya Wong Cilik kan gitu. Ini udah satu paket. Kan biasanya partai itu, bendahara berfungsi untuk ngumpulin upeti itu. Supaya upetinya banyak, dia mesti punya jabatan politik. Nah, menteri itu memang dimaksudkan untuk mengumpulkan upeti, sekaligus merangkap bendahara. Yang lain adalah dikirim ke bansos untuk mengintip anggaran itu dari partai yang sama tuh. Jadi anggaran di DPR, di Banggar Badan Anggaran itu bisa diketahui oleh si menteri. Lalu menteri mengatur bagaimana caranya supaya sebelum anggaran itu dieksekusi sudah dipastikan bahwa kita yang dapat gitu kan. Jadi itu perencanaan kejahatan itu dimulai dari rapat partai. Kan begitu cara kita melihat tuh. Ya apa yang dibicarakan dalam rapat partai? Ya perencanaan korupsi. Itulah isinya tuh. Kalau saya mau sinis secara tingkat tinggi ya begitu tuh. Mari kita rapat untuk memutuskan berapa persen Anda dapat, berapa persen yang macam-macam lah itu. Lalu harus dipastikan bahwa ini harus tiba lebih dahulu di rumah Pak Lurah. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Ya. Gampang lah tuh. Ya, Anda benar karena memang disebutkan ternyata potongan itu selain 10.000 dari Juliari, itu ada potongan lagi sebesar 10-12%. Dan itu milik siapa? Itu milik para politisi dan pejabat pemerintah, disebutkan begitu. Iya, itu ya mungkin juga lebih dari itu, tapi yang terbaca segitu. Saya menganggap bahwa selalu
itu bansos itu 30% itu udah pasti masuk partai itu. Lalu masih ada sisanya mungkin 30% dibagi-bagi lagi. Yang nyampe ke desa itu 30%. Dan itu juga cuman pameran, bukan hal yang real yang dia terima. Karena yang terima itu materi yang udah kadang-kadang udah kadaluarsa, udah barang busuk segala macam itu. Jadi memang rakyat itu dihina oleh bansos sebetulnya. Saya menganggap bahwa kita rakyat dihina oleh bansos, bukan dibantu tapi dihina itu. Karena udah dikorup dulu, dibagi-bagi sisanya, kemudian sisanya tinggal tulang belulang. Lalu mak-mak protes, tapi nanti Departemen Sosial bilang, ya itu bagian dari keadilan sosial, itulah Pancasila. Pancasila mak dikipe apa Pancasila? Kan bayangan kita tentang bansos itu adalah upaya untuk menghormati hak rakyat. Ya. Itu namanya bantuan sosial. Tapi ini seolah-olah dianggap bahwa ini adalah sedekah yang nggak usah diprotes itu. Loh, ini aturan di dalam konstitusi. Merawat orang miskin itu perintah konstitusi. Ya. Jadi ini skandal luar biasa, ini skandal konstitusi bahkan. Ya. Dan melibatkan partai yang seharusnya menjaga marwah wong cilik, ini partai yang mengkhianati, bahkan mengunyah bagian yang seharusnya punya wong cilik. Jadi kita mau hidupkan demokrasi dengan cara apa? Kita mau hidupkan Pancasila dengan cara apa? Kita mau membayangkan Indonesia menuju 4.0 dengan cara apa? Kalau prakteknya begini, dan itu terjadi di depan kelurahan itu. Siapa itu? Istana itu. Ya, oke. Bung Rocky memang kemudian juga kalau kita lihat Tempo mendorong adanya pemidanaan secara korporasi. Jadi jangan dilokalisir, ini hanya menjadi kesalahan dari Yuliari. Karena bagaimanapun satu dia tadi disebut dia satu sebagai bendahara dan kemudian ada dugaan dana-dana ini mengalir kepada petinggi partai. Iya itu tentu saja korporasi itu di dalam politik Indonesia, korporasi itu adalah tempat kekuasaan memeras keuntungan. Jadi bukan korporasi dalam pengertian ada bonafiditas itu. Si korporasi menyogok karena dia tahu ada yang minta disogok. Jadi itu gampangnya begitu soalnya tuh. Jadi itu korporasi yang kita sebut korporasi apa sekarang? BUMN juga korporasi tuh. Apa namanya, multinational corporation juga korporasi, perusahaan, bahkan penjual martabak juga korporasi loh. Jadi apa masuk pada tukang martabak, penjual martabak itu korporasi. Oke. Bung Rocky, yang saya membayangkan begini, saya jujur menunggu reaksi keras dari Presiden Jokowi karena bagaimanapun kan anggaran untuk ini susah sekali pemerintah mengaturnya ya. Pemerintah lagi kesulitan anggaran dan menyisihkan anggaran untuk para kaum miskin kemudian disunat. Belum lagi ini kan memang salah satu ini ciri khas dari beliau ini kan senang sekali membagi-bagikan bansos itu ke rakyatnya sendiri. Tiba-tiba ketika diberikan alokasi yang cukup besar, kok disunat juga habis-habisan. Nah, tapi saya juga belum dengar nih Presiden Jokowi komentarnya. Mungkin nanti Presiden Jokowi pasti nggak akan ngomong. Karena dia akan anggap bahwa Tempo kan tanya sama lurah dong. Kan itu lurah punya kerjaan kan. Kenapa tanya sama saya tuh? Jadi lurah akan disalahkan tuh. Politik kelurahan yang akan disalahkan, bukan politik istana. Tapi publik sebetulnya bersukacita aja. Publik nggak merasa itu sebagai kejutan karena publik udah hitung, pers juga udah tahu bahwa rencana kejahatan ini memang dari awal, dari adanya dipaksakannya undang-undang apa namanya itu, undang-undang COVID lah, undang nomor 2 tentang penanganan COVID segala macam tuh. Jadi benar-benar si COVID ini dimanfaatkan untuk segala macam urusan, untuk menghalangi politik, untuk menopang elektabilitas anak, menantu segala macam. Kan publik berpikir begitu. Jadi apapun nanti yang diucapkan presiden, itu pasti juga normatif. Karena mungkin lagi diatur sekarang, nanti sore presiden akan ngomong itu, setelah beliau naik sepeda, muter-muter Istana Bogor, lalu doorstop. Lalu, iya, itu yang saya maksud, bahwa saya tidak akan membela siapapun, dan silahkan macam-macam, tapi nggak ada poin. Jadi, terus-menerus kita masuk di dalam republik yang tanpa poin. Ya. Oke, Bung Rocky, saya kira saya tunggu Anda di depan kelurahan pagi ini. Kita akan mulai bagi-bagi sembako. Okay.
Ya. Tapi hati-hati, supaya pastikan di situ bahwa nggak ada petugas yang akan menyidak saya atau menangkap saya, karena saya lagi pakai kaos HRS, hari Senin. Oh, hari Senin, betul. Ya, oke. Bang Ragi. Siap. Bye. Salam.